Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini, apakah dia merindukanmu? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya, biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, oke teman-teman semuanya, seperti biasanya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan sekarang saatnya langsung saja Clarissa shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kita, oke? Oke, satu kartu terbuka. Oke, sebentar. Satu kartu terbuka ya. Dua kartu. Oke, yang atas. Sebentar, akan aku buat capture ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, tenang saja, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa ya memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa milih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita suka ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi tidak apa-apa ya apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya sudah memiliki pilihan file, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu. Yang pertama terlebih dahulu untuk kartu yang ketiga, kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan file yang pertama, oke? Langsung saja coba
akan Clarissa lihat untuk kartu tarot versi pendampingnya. Oke. Oke, di sini ada kartu The Fool. Oke. Oke, satu kartu terbuka lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kartunya bagus-bagus ya. Oke, satu kartu terbuka. Dua kartu, satu, dua. Ketiga. Keempat. Oke, di sini yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gift from God. Kemudian ada kartu Believe One. Oke, kartu yang ketiga ada kartu Clairaudience. Ada kartu Spiritual Understanding. Oke, ada kartu Angel Therapy. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu apakah dia merindukanmu. Nah, jika dilihat dari energi kartunya sih sepertinya bukan merindukan lagi ya, tapi ini orang itu sudah, hati dia itu bener-bener hancur gitu ya, ketika memang kayak kamu dan dia itu nggak bisa bertemu secara langsung. Karena di sini yang saya lihat ada beberapa faktor kenapa dia belum bisa menemui kamu. Karena di sini yang saya lihat ya, ada urusan pekerjaan, mungkin juga ada urusan faktor lain, mungkin juga adanya wabah Covid ini yang membuat ya otomatis kayak pertemuan kalian itu jadi tertunda. Padahal sebelumnya di sini jika saya lihat ya, kayaknya kalian itu memang sudah membangun sebuah rencana untuk bertemu. Tapi setelah mungkin kayak dalam waktu dekat ini sudah mau hari H ketemu, tapi kayaknya itu di pending dulu gitu. Kayaknya jadi tertunda karena ya mungkin dengan alasan mungkin dia ada pekerjaan lain, atau mungkin karena memang kayak
untuk waktunya itu masih belum memungkinkan, karena juga ini itu kayak wabah covid ini juga lockdownnya kan masih nggak sama rata, itu yang membuat dia itu jadi nggak bisa ketemu. Terus juga di sini kalau misalnya ditanya apakah dia merindukanku gitu. Wah, ini yang saya lihat ini rindu dia itu cukup berat ya. Bahkan hati dia itu kayak merasa hancur gitu. Diterpa sebuah badai dan petir. Karena apa gitu? Ya dia tidak bisa menemui orang yang dia sayang. Padahal jika dilihat orang ini tuh sangat berharap ingin bertemu dengan kamu secara langsung gitu. Karena ya mungkin orang ini tuh memang kayak dari energi hati dia itu nggak bisa ya, apabila mungkin kayak bertemu itu cuma mengandalkan lewat sosial media, lewat telepon, lewat WA, lewat WhatsApp, itu nggak bisa. Orang ini tuh harus bisa bertemu pasangannya itu secara langsung. Dengan seperti itu dia itu kayak lebih merasa nyaman gitu ya, apabila tahu kamu secara langsung gitu. Otomatis kan jadi kayak tidak ada hal yang dia pikirkan, karena yang saya lihat nih orang walaupun kelihatannya itu kayak slow-slow aja gitu, tapi sebenarnya di dalam hati dia itu menyimpan rasa kerinduan yang begitu besar. Sebenarnya di sini yang saya lihat kamu juga sepertinya merasakan suatu hal yang sama, dimana kamu juga sepertinya itu sangat banget ya merindukan dia dan ingin kayak ketemu dia itu secara langsung gitu. Dan ada juga rasa kecewa di dalam diri kamu, karena ya sepertinya rencana yang sudah kamu susun bersama dia harus gagal, karena ya kalian harus menyadari gitu, karena situasinya juga tidak mendukung. Dan di sisi lain gitu ya, dia juga harus ada beberapa hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Terus juga di sini ya cuman sih orang ini tuh kayak selalu apa ya, kayak mencoba mencari hiburan diri gitu ya, mungkin kayak dengan intinya itu kayak selalu intinya tuh melihat foto kamu, atau mungkin kayak bener-bener orang ini tuh energinya yang kayak seolah-olah itu kayak mencarilah gitu hal lain untuk intinya itu tidak terlalu terpaku sama kesedihan tersebut akibat ya merindukan kamu. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini sebenarnya juga kecewa sih gitu, tapi bagaimanapun juga ini semuanya tuh kayak tidak bisa dipaksakan gitu loh, karena ya memang kondisinya juga tidak kondusif. Terus di sisi lain gitu juga ada hal atau kewajiban yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, dan orang ini tuh tipe orang yang bertanggung jawab loh. Jadi orang ini tuh kayak sebelum segala sesuatunya beres gitu, dia tidak akan lari meninggalkan permasalahan tersebut. Ini orang sebenarnya orang bagus gitu, cuman ya mungkin kamu sih terkadang pemikirannya itu yang enggak saja. Ya mungkin kayak nih orang kayak misalnya itu perhatiannya sedikit berkurang gitu, kamu sudah berpikir yang aneh-aneh. Apabila orang ini tuh kayak ada semacam perubahan gitu, kamu itu yang kayak semacam energinya itu kayak kebakaran jenggot sendiri, karena ya wajar lah gitu, kamu juga sayang dia, dia juga sayang kamu, artinya kan sama-sama takut kehilangan. Jadi kayak kalau misalnya ada rasa muncul seperti itu hal yang wajar, karena ya kalian berdua saling mencintai satu sama lain. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, kayaknya orang ini tuh nggak bisa tenang deh hari-hari dia gitu. Begitu pula juga kamu gitu. Tapi kayak lebih kelihatan tuh dia gitu. Dia bekerja pun sepertinya rasa hati dia tuh kayak nggak bisa tenang gitu. Ada saja hal yang kayak mengganjal gitu. Karena ya kamu nggak bisa ketemu dia itu secara langsung. Keinginan dia kan sebenarnya itu kayak pengen gitu merencanakan sebuah pertemuan sama kamu, tapi hal tersebut harus gagal. Itu yang membuat dia itu sebenarnya jadi beban di dalam hidup dia. Jadi kayak otomatis ganggu produktivitas kerja dia, ganggu aktivitas dia, segala sesuatu yang dia lakukan tuh kayak selalu inget-inget gitu loh. Wah ini sebenarnya kan aku sama dia itu akan mengadakan suatu rencana pertemuan gitu, tapi ya sebenarnya ada rasa bersalah juga gitu. Dia masih belum bisa menepati janji akibat ya karena sepertinya itu banyak hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu gitu. Dan di sini juga sepertinya kamu ada rasa kecewa ya, terlihat di sini kayaknya kamu bener-bener sakit hati sih gitu. Sakit hati iya, kecewa iya, tapi yang kayak kamu itu lebih berpikir, tapi ya mau bagaimana lagi apabila kayak Tuhan tuh masih belum bisa mengizinkan buat kalian bertemu. Jadi yang intinya itu kamu lebih memahami gitu, lebih memahami dan intinya itu tahu. Tapi jika dilihat gitu secara mendetail dan mendalam, kamu itu kayak bener-bener serasa itu kayak bener-bener kecewa gitu loh. Kecewanya itu bagaimana sih gitu. Ya otomatis kayak kamu itu intinya itu sudah kayak mau mempersiapkan ya segala sesuatunya, rencananya itu sudah benar-benar kamu tata, tapi setelah kamu mendengar kabar yang kurang bagus, dalam artian tuh kayak lebih baik ditunda terlebih dahulu deh gitu kan, masih ada waktu yang lain.
Atau juga saat ini tuh kayak waktunya tuh nggak kondusif, itu yang membuat kamu sebenarnya cukup kayak merasa greget gitu, bener-bener sakit hati yang merasuk bener-bener di dalam diri kamu. Karena kamu itu juga tipe orang yang sebenarnya itu tipe orang gini loh, kalau misalnya kamu itu sudah buat janji atau rencana, tapi kayak tiba-tiba rencana tersebut di cancel gitu, wah hati kamu itu kayak bener-bener merasa sakit gitu, karena ya kamu sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi ternyata ujung-ujungnya cancel gitu. Jadi kayak kamu itu kesel-kesel dengan sendirinya. Terus juga di sini terlihat sih gitu. Kamu pun juga sepertinya banyak ngelamunnya gitu ya. Banyak ngelamunnya, banyak ini tuh banyak merenung gitu. Ah, kenapa sih gitu. Padahal ini tuh adalah momen yang pas loh sebenarnya apabila kayak kita ini bertemu gitu. Dan aku ini sudah mempersiapkan segalanya loh. Bukan cuma kamu saja sebenarnya yang merasakan hal seperti itu, tapi pasangan kamu juga sepertinya merasakan hal yang sama. Terus juga di sini kamu juga sebenarnya tipe orang yang benar-benar sudah nggak bisa menahan kerinduan, dia pun juga sama. Cuman kayaknya yang lebih berat merasakan kerinduan tersebut itu kayaknya kamu deh gitu. Terlihat tuh batin kamu juga benar-benar tersiksa banget gitu. Terus juga emosional kamu itu kayak bener-bener yang kayak, tahu nggak sih gitu, apabila kamu sudah bikin suatu rencana tapi tiba-tiba di cancel gitu, yang kayak mood kamu itu jadi berantakan gitu loh, yang kayak ya udah deh gitu, jangan ada yang pancing-pancing emosi atau pancing-pancing masalah gitu, bisa jadi kena semprotan deh gitu. Terus juga di sini, tapi percaya kok gitu, di sini ada kartu Wheel of Fortune yang artinya itu kayak ya semakin, maksudnya itu nikmati saja gitu proses apa yang sudah diberikan Tuhan. Ya walaupun namanya kayak setiap apapun yang sudah kita rancang itu biasanya juga ada, intinya itu ada apa ya, ada mulusnya, ada enggaknya gitu. Cuman ya kita ambil saja hikmahnya gitu. Apabila kayak memang waktunya itu kayak belum bisa buat kalian untuk bertemu, ya lebih baik dipending terlebih dahulu gitu. Karena apabila kita memaksakan suatu kehendak, takutnya itu kayak gini loh. Kalian berdua bisa kesampaian bertemu, tapi eh, takutnya itu ada satu pihak yang nantinya itu kayak merasa terbebani gitu loh. Jadi kayak mending ya sudah gitu, lebih baik tunggu saja sampai situasinya itu bener-bener oke gitu, baru bolehlah buat kalian untuk ketemu ke depannya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ya sebenarnya orang ini juga sebenarnya sudah mempertimbangkan kok gitu, sudah mempertimbangkan konsekuensinya gitu. Apabila kayak momen ini tuh harus ditunda terlebih dahulu, dia pasti sudah memahami gitu. Pasti kamu kecewa, kamu sedih, kamu marah, itu hal yang wajar. Cuman yang kayak orang ini tuh lebih berpikir sih kayak tahulah bagaimana cara menenangkan kamu, bagaimana tahu cara maksudnya tuh menyikapi kamu biar kamu itu nggak semakin emosi, biar nggak semakin, intinya tuh biar emosi kamu itu nggak semakin meledak-ledak. Jadi kayak benar-benar sudah dia pertimbangkan. Dan dia juga berharap sih maksudnya itu di pertemuan kedua ini tuh kayak bener-bener nggak ingin lah di cancel lagi, nggak ada ingin, maksudnya itu nggak ada ingin ininya tuh cancel lagi. Makanya untuk saat ini tuh kayak dia tuh bener-bener ngebut gitu, menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dia terlebih dahulu, ya biar kedepannya itu biar lancar-lancar aja gitu, biar nggak ada yang saling terbebani satu sama lain. Terus juga di sini sih yang saya lihat, ya memang sih kayak orang ini tuh kayak benar-benar sudah intinya itu memberikan semua hati dia untuk kamu. Begitu pula juga kamu gitu. Dan intinya juga kamu pun sepertinya tuh juga pengen maksudnya itu diperlakukan secara adil sama dia. Maksudnya itu ya sebisa mungkin kamu harus bisa membagi waktu antara pekerjaan, antara aku dan antara kamu itu harus ada waktunya gitu. Dan orang ini tuh kayak kedepannya tuh ingin berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi, karena ya mungkin dia paham lah gitu, dia itu kayak di dalam hati dia sebenarnya sadar sendiri bahwa saya ini kayak bukan orang yang benar-benar perfect, bukan tipe orang yang benar-benar sempurna gitu loh. Ya mungkin kayak kamu memang nilainya itu seperti itu, cuman yang kayak dia itu sebenarnya itu paham kok gitu. Misalnya dia memandang seperti ini, ya bisa syukur-syukur gitu. Misalnya kamu itu selalu berpikir positif sama dia, jadi seperti itu. Jadi kayak sebenarnya ini orang itu sebenarnya sudah ada tamengnya gitu. Apabila kayak kamu nantinya itu nilai dia itu sebagai pribadi yang gini, yang nggak bisa konsisten, yang nggak bisa nepati janji gitu. Orang ini kayak sebenarnya sudah mempersiapkan hal tersebut. Tapi syukur-syukur ya, misalnya apabila kamu intinya itu nggak berpikiran seperti itu sama dia. Terus juga di sini ya mungkin sih gitu, setelah pertemuan ini tuh kayaknya tuh di cancel, setelah kerinduan kamu untuk saat ini tuh kayak belum bisa tertuang. Tapi saya yakin kok di pertemuan kedua pasti yang kayak kamu itu bener-bener merasakan suatu kelancaran sama dia, yang artinya itu kayak ya udah nggak ada cancel lagi, karena sebelumnya kan sudah di cancel gitu. Jadi kayak bener-bener
nantinya setelah kamu bertemu sama dia gitu, itu adalah merupakan suatu awal yang bagus untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki sebuah hubungan. Yang kemarin itu mungkin ya kamu adalah sisi kecewa, adalah sisi marah, adalah sisi yang intinya tuh tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, tidak sesuai dengan schedule awal gitu. Tapi nantinya di pertemuan kedua ini adalah kesempatan kalian buat saling memperbaiki satu sama lain. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu juga, ada kartu The Hangman. The Hangman tuh artinya tuh gini. Jangan menganggap dia itu hanya main-main gitu. Jangan menganggap apabila kayak dia cuek, apabila dia masih belum bisa menepati janji, jangan menganggap dia itu sebagai seseorang itu yang cuma mihapin kamu, cuma ngantung kamu. Tapi apapun yang dia lakukan itu pasti juga ada sebab dan alasannya. Ya seperti apa yang saya sebutkan tadi, mungkin orang ini tuh lagi sedang ada banyak beban gitu yang harus dia selesaikan. Beban pekerjaan, beban yang lain-lain gitu yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Nanti takutnya itu nih orang itu sebenarnya memiliki karakter yang bagus sih gitu. Takutnya itu apabila dia memaksakan suatu kehendak, apabila yang kayak tanggungan tersebut masih banyak, takutnya itu malah ngebuat dia bertemu sama kamu itu nggak tenang. Takutnya juga pertemuannya itu secara singkat. Itu yang sebenarnya itu nggak ingin dia lakukan. Padahal jika dilihat nih orang itu sebenarnya ingin loh menikmati waktu-waktu keindahan itu bersama kamu. Ingin intinya itu bertemu intensitas waktunya tuh lebih lama gitu. Jadi yang nggak ada nanti takutnya tuh dikit-dikit ada telepon dari atasan, dikit-dikit ada telepon dari ini dari itu, makanya gitu. Jadi kayak orang itu benar-benar menyelesaikan pekerjaan dia terlebih dahulu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa yang kayak orang ini tuh sebenarnya tuh sepertinya itu akan memberikan suatu kejutan ya sama kamu apabila kayak ya mungkin sih untuk saat ini kan kayaknya buat kalian tuh kayak nggak bisa bertemu. Tapi setelah nantinya kalian bertemu, orang ini tuh kayak akan memberikan suatu kejutan hadiah gitu. Kejutan hadiah itu ya nggak tahu juga ya. Mungkin berupa surprise, mungkin berupa barang, atau mungkin hal lain yang membuat kamu itu intinya berkesan. Karena apa? Ya ini tuh kayak sebuah kado untuk menebus rasa bersalah dia terhadap kamu gitu. Jadi kayak intinya itu kayak dia gantikan gitu, dia gantikan untuk maksudnya itu ya sebagai tanda permintaan maaf lah, intinya itu seperti itu. Terus juga di sini untuk orang ini tuh sebenarnya itu kayak berharap gitu loh, kayak berharap itu sama kamu bener-bener yang kayak kamu harus percaya sama aku gitu. Intinya aku ini nggak seperti maksudnya itu orang-orang yang lain kok gitu. Jadi kayak apapun yang saya lakukan, tindakan ini yang saya lakukan ini semata-mata itu kayak ya bener gitu, kayak tentang kebenaran. Terus juga di sini tuh yang kayak berharapnya kamu itu nggak maksudnya itu nggak kemakan sama omong-omongan orang lain gitu. Jadi yang kayak percaya kok gitu bahwa entah cepat atau lambat pasti nih orang itu bakalan nepati janji dia terhadap kamu. Terus juga di sini sepertinya nih orang juga intinya tuh banyak berdoa kok, walaupun intinya tuh kamu dan dia tuh belum ketemu secara langsung, tapi nih orang itu kayak benar-benar berharap, benar-benar berharap itu yang kayak berharap itu sambil berdoa gitu, berdoa sama Tuhan biar segala sesuatu yang kamu lakukan itu setiap langkah kamu itu selalu dilindungi sama Tuhan. Jadi kayak jangan berpikir ya bahwa nih orang itu nggak bisa nepati janji tapi dia diem aja seperti itu. No, nih orang juga sembari dia diem, dia juga intinya tuh benar-benar selalu mendoakan kamu itu tentang hal-hal yang positif, tentang kesehatan kamu, tentang karir kamu, pekerjaan kamu, atau yang lain-lain. Terus juga di sini sepertinya ya orang ini tuh kayak nantinya tuh kayak bener-bener sudah paham lah gitu apa yang kamu rasakan saat ini, tentang beban yang kamu alami saat ini. Dia itu sebenarnya sudah paham betul, dan nantinya mungkin setelah kamu bertemu sama dia itu akan mengadakan suatu rencana buat intinya itu kayak kamu itu diajak ke suatu tempat, mungkin yang kayak traveling, entah ke tempat yang intinya itu kayak ngebuat kalian itu pikiran kalian tuh bisa terrefresh ulang. Karena ya mungkin ini adalah beban gitu ya, kayak suatu beban yang harus kayak bener-bener apa ya gitu, yang harus di refresh terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya bertemu kayak nggak diajak untuk traveling atau ke tempat yang memang kayak bener-bener kalian favorit gitu, takutnya itu nanti ngebuat kalian itu jadi tambah stres. Jadi makanya nih orang itu kayak inginlah misalnya nanti kayak kamu ketemu sama dia, nantinya itu akan disusun lagi rencana yang lebih baru gitu. Terus juga di sini ya mungkin nantinya gitu ya kayak intinya tuh setelah kamu melewati semua kesulitan yang telah kamu alami saat ini gitu, setelah orang ini benar-benar nantinya tuh akan hadir
menemui kamu secara langsung, ya ini tuh adalah kado terindah yang memang sudah dipersiapkan Tuhan gitu. Karena kamu orangnya kan tipe orang yang benar-benar mau bersabar, mau tabah. Ini itu kayak benar-benar kamu tahan terlebih dahulu gitu. Ya sebenarnya kamu juga ada rasa kecewa, kamu juga ada rasa emosi, kekesalan itu ada di dalam diri kamu. Cuman yang kayak kamu itu masih ya sudahlah gitu. Saya bersabar aja, saya yakin kok gitu. Tuhan akan maksudnya itu mendatangkan momen terindah untuk kita berdua. Jadi kayak nantinya itu adalah anugerah yang memang diberikan Tuhan untuk kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Clairaudience. Clairaudience di sini adalah kartu yang benar-benar menggambarkan yang artinya itu kamu jangan maksudnya itu ditanya ya bahwa cinta dia itu sebenarnya itu sebesar apa sih? Ya jika dilihat tuh cinta dia itu sangat bersinar kok, dan dia juga memiliki masa depan yang cerah, yang sangat cerah sama kamu. Jadi kayak kamu berharap lebih sama dia itu bisa. Memang sih terkadang kita itu suka mikir tuh yang enggak. Cuman sebisa mungkin apabila kita mampu bisa berpikir lebih positif lagi, saya yakin kok hal positif juga akan datang menghampiri kehidupan kamu. Tetapi apabila kamu kayak terkadang muncullah gitu pikiran-pikiran negatif tersebut, dan hal tersebut semakin kamu tanggapi gitu, ya maka kedepannya kamu akan kedatangan hal yang positif juga gitu. Jadi intinya itu selalu berpikir positif untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Terus juga di sini nantinya orang ini tuh bener-bener bakalan nemui kamu di kala yang kayak kamu itu bener-bener intinya itu kayak sudah ini tuh nggak inget-inget lagi lah tentang masalah pertemuan gitu. Yang artinya tuh kayak apabila nanti kamu itu benar-benar datang, ya sudah syukur gitu. Apabila kamu nggak datang, ya sudah gitu. Semuanya kamu serahkan aja sama Tuhan. Tapi nantinya itu kayak orang itu benar-benar dia datang itu kayak benar-benar sebuah kejutan gitu loh. Kejutan yang tak terduga, yang nantinya nih orang itu tiba-tiba bakalan menghubungi kamu gitu. Ini saya 1 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan gitu mau rencana buat intinya itu menemui kamu gitu. Padahal kan sebelumnya nggak pernah kamu susun gitu, tanggalnya tanggal berapa, terus juga jamnya jam berapa, di mana itu kan belum pernah kamu susun gitu. Jadi ya kayak orang ini tuh nantinya bener-bener akan memberitahukan kamu itu seperti itu. Jadi ya nggak bener-bener dirancang gitu, karena takutnya setelah dirancang itu semakin nggak jadi gitu. Jadi yang kayak ini orang bener-bener apabila dia sudah merasa siap, ya sudah gitu. Jadi kayak dia akan mengatakan seperti itu sama kamu. Oke, dan sekarang mudah-mudahan bisa dipahami ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Sekarang coba Clarissa lihat buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oke, coba kita lihat secara ini ya. Secara mendetail melalui kartu tarot pendampingnya. Di sini ada kartu Ace of Wands. Terus juga di sini ada kartu Pack of Wands. Oke, kita ambil yang atas sama yang ini ya. Bagus sih ini orang, lihatan ya. Kayaknya ada yang kangen nih. Oke, di sini ada kartu King of Swords. Oke,
Di sini ada kartu King of Wands, kemudian ada kartu The Magician. Nice card. One, two, three, four. One, two, three, four, five. Di sini ada kartu Courage. Terus ada kartu Comfort. Ada kartu Relationship Harmony. Clear audience. Oke, 1, 2, 3, 4. Kurang 1 ya. Kurang 1. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia merindukan kamu? Nah, jika dilihat sih memang kayaknya orang ini tuh energi kerinduan dia itu tidak terlalu terlihat ya. Tapi sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam, sebenarnya orang ini tuh menyimpan suatu kerinduan. Ya mungkin sih ketika kamu mungkin berkomunikasi sama dia, energinya itu kayak biasa banget sih. Tapi mungkin gak sih nih orang itu kangen sama aku atau merindukan aku? Karena jika dilihat gitu dari gelagatnya itu kayaknya biasa banget gitu. Kayaknya yang lebih cenderung kangen dan rindu itu aku deh gitu. Masa sih iya dia merindukan aku gitu. Nah, ya sebenarnya nih orang itu karakter yang memang kayak terlihat lebih cuek sih gitu. Cuman yang saya lihat nih orang itu sebenarnya ingin gitu ketemu sama kamu secara langsung. Dan jika dilihat dari kartunya, kayaknya orang ini sudah merindukan kamu itu secara berat gitu. Dan sepertinya dalam waktu singkat ini kamu dan dia itu akan merencanakan sebuah pertemuan gitu. Untuk ini itu bertemu karena ya sebenarnya kamu juga ini tuh ingin bertemu sama dia dan dia juga ingin bertemu sama kamu sih. Cuman kan kayak kamu ngiranya dia itu nggak bakalan kangen sama kamu. Tapi sebenarnya fakta dan keadaannya itu bener-bener nih orang itu bener-bener merindukan kamu gitu.
lihat dari kartunya itu kayak sepertinya nih orang itu bakalan melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan tersebut itu dia gunakan untuk memang menemui kamu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat nih orang juga ini tuh sebenarnya juga banyak juga gitu beban di belakangnya, itu di belakang hidup dia banyak juga pekerjaan, tapi bagaimanapun juga gitu nih orang bisa lebih lega apabila bisa bertemu kamu secara langsung. Jadi makanya dia tidak melihat itu semuanya gitu. Yang penting saya bisa ketemu terlebih dahulu gitu, baru setelah itu dia bakalan kembali menyelesaikan segala tanggungan atau bentuk pekerjaan yang selama ini tuh ada beban di dalam hidup dia gitu. Karena nih orang itu semakin gak bisa bertemu kamu itu sebenarnya semakin gak tenang hati dia gitu. Baru misalnya setelah ketemu kamu secara langsung, baru mungkin orang itu merasakan suatu ketenangan. Terus juga di sini sih kayak nih orang itu kayak gini loh. Walaupun nantinya itu kesulitan apapun menghadang gitu ya. Walaupun nantinya itu dihadapkan sama beberapa problem yang intinya itu kalau misalnya orang lain lah gitu. Misalnya itu nggak bakalan berangkat dan bakalan cancel. Tapi nih orang itu tipe orang yang bersikukuh, yang artinya itu niat dan tekatan dia itu apabila sudah bulat gitu, ya sudah nggak bisa diganggu gugat gitu. Tapi tentunya gitu nih orang juga sebelumnya itu sudah memikirkan gitu konsekuensinya tentang maksudnya itu apa yang dia harus lakukan terlebih dahulu sebelum benar-benar menemui kamu. Jadi ya nggak langsung itu banyak pekerjaan banyak apa langsung ditinggal gitu aja, nggak sih. Tapi kayak benar-benar orang itu sudah tahu planning lah gitu. Saya kedepannya tuh mau ada rencana buat intinya tuh ketemu sama kamu. Jadi dia sebelumnya 1 minggu sebelumnya itu sudah ada tindakan gitu. Misalnya ada tanggungan ini ya sudah dia selesaikan terlebih dahulu. Misalnya ada tanggungan itu ya sudah dia selesaikan terlebih dahulu. Biar nantinya itu nggak terlalu ganggu ketika kamu bisa bertemu sama dia. Terus juga nih orang sih memang kayak kelihat ya, mungkin juga bisa dibilang tuh eh nih orang itu orangnya sebenarnya itu takut kehilangan kamu. Terus juga kamu pun juga sepertinya merasakan hal yang sama. Karena di sini kayak energi kamu dan dia itu sebenarnya sama gitu. Terus juga nih orang sebenarnya juga apa ya gitu. Bisa dibilang tuh energi cinta dia tuh masih sangat besar gitu loh. Jadi kayak otomatis ingin masih sering-seringnya itu masih ingin ketemu-temunya sama kamu gitu. Jadi kayak masih anget-angetnya lah gitu. Intinya itu seperti itu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih bahwa nih orang itu sebenarnya sudah menemukan titik kenyamanan itu bersama kamu loh gitu. Sudah menemukan ya mungkin orang ini pernah gitu nyaman sama orang sebelum kamu gitu. Maksudnya sebelum nih orang itu benar-benar kenal kamu. Tapi kayaknya gitu rasa kenyamanan terbesar itu dia dapatkan itu pada diri kamu. Ya artinya ya memang orang ini tuh sudah menganggap bahwa kamu itu adalah belahan jiwa. Jadi wajar gitu apabila dia sayang sama kamu, selalu merindukan kamu. Bahkan kayaknya tuh apa ya, dia itu selalu panik deh apabila kayak misalnya kamu itu sakit sedikit atau mungkin apa gitu. Pasti dia bapernya itu kelihatan gitu. Yang kayak kamu sudah makan obat apa belum? Kamu sudah makan apa belum gitu. Kamu sudah minum ini belum? Sudah minum itu belum? Kayak banyak hal seperti itu karena nih orang itu tipe orangnya sebenarnya selalu peduli terhadap pasangannya. Biasanya kan ada seseorang itu yang kayak nggak pernah melihat gitu ya. Maksudnya itu pasangannya kenapa-napa gitu. Jadi kayak nggak pernah menanyakan kamu kenapa, kamu apa gitu. Tapi kalau nih orang sebenarnya itu tipe orang yang cukup peka gitu akan hal itu. Apalagi kayak misalnya kamu ada masalah di dalam kehidupan kamu. Orang ini tuh tipe orang yang sangat peka. Terus juga di sini orang ini juga sebenarnya di dalam hati dia itu sudah ada ya, maksudnya itu energi yang benar-benar kayak nggak ada energi sama sekali buat mempermainkan perasaan kamu. Karena jika dilihat orang ini tuh kayak landasan dia itu benar-benar sudah niat gitu ya, sudah niat ini tuh lillahi ta'ala ingin maju bersama kamu gitu, ingin membangun sebuah hubungan tuh yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, ingin membangun sebuah komitmen itu sudah kelihatan dari dia gitu. Ya mungkin sih awalnya di sini kamu sempat ya merasa nggak percaya sama dia, merasa ragu gitu. Karena ya mungkin ini hal yang wajar. Karena kamu sering sekali merasa dipermainkan sama orang. Jadi otomatis kamu kedepannya tuh lebih insecure lagi sama seseorang. Kamu lebih waspada, lebih hati-hati gitu. Jadi kayak otomatis kayak kamu kedepannya itu nggak gampang percaya sama orang gitu loh. Sebelum kamu itu kayak melihat yang sesungguhnya dia itu seperti apa. Sebelum kamu tahu sisi terdalam dia seperti apa, kemauan dia seperti apa, keniatan dia seperti apa gitu. Karena rasa ketakutan terbesar kamu itu adalah kamu takut apabila hati kamu itu dilukai lagi. Itu sebenarnya. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa
nih orang itu yang berhasil menumpulkan pedang ini. Yang artinya apa sih gitu? Ya, nih orang itu yang berhasil, intinya itu kayak mematahkan gitu loh, bahwa nggak semua orang itu memiliki sifat dan karakter yang sama gitu. Buktinya nih orang bisa menerima kamu itu dengan apa adanya, tanpa melihat maksudnya kamu itu seperti apa, terus kamu itu karakternya seperti apa, tanpa melihat hal-hal tersebut gitu. Terus juga di sini nih orang juga terlihatan ya bahwa kayaknya nih orang yang bakalan nyembuhin gitu ya, yang bakalan menyembuhkan luka-luka kamu dari masa lalu yang pernah kamu alami. Terus juga nih orang bisa dibilang dia adalah cinta sejati kamu, karena kamu sudah, intinya itu sudah sering melewati jatuh bangun bersama dia. Jadi yang kayak tinggal ke depannya itu kalian tinggal merasakan enaknya saja gitu, karena kalian sudah merasakan pahit di awal. Terus juga di sini yang saya lihat pertemuan tersebut pasti bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Terus juga kamu sepertinya kayak bener-bener kayak merasa deg-degan gitu. Ya walaupun kamu kayak sering berkomunikasi sama dia gitu, tapi terkadang kamu itu suka nggak percaya diri, suka nervous sih gitu. Apabila mungkin kayak ketemu dia secara langsung gitu. Jadi kayak mungkin ya nih orang itu bakalan ngomong sama kamu itu kayak 1 minggu lagi atau mungkin beberapa hari lagi gitu, dia bakal ketemu sama kamu gitu. Wah, energi nervousnya itu ada di dalam diri kamu, yang kayak panik, saya harus apa ya gitu, saya harus pakai ini, pakai itu, pakai apa gitu. Yang kayak kamu itu tipe orang yang panik sih gitu, mungkin lebih ke rasa nggak percaya diri aja kali ya. Terus juga di sini ada kartu relationship harmoni. Ya, memang sih kayak mungkin harapan kamu dan dia itu sama gitu. Orang ini juga menginginkan menjalin hubungan tuh yang harmonis, menjalin hubungan tuh yang bener-bener kayak kedepannya itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan lah ya. Jadi ini ya seperti itu. Cuman ya kayaknya setiap hubungan itu juga pasti ada pasang surutnya, ada naik turunnya. Cuman yang kayak sebisa mungkin apabila kayak kalian kedepannya itu bisa lebih melewati, saya percaya kok hubungan yang harmonis gitu ya, relationship yang harmoni ini bisa terjalin gitu. Jadi kayak sebenarnya cara mempertahankan hubungan itu adalah bagaimana cara kalian bisa menghadapi suatu problem dan bisa saling mematahkan ego satu sama lain. Itu adalah cara kunci terbesar untuk menjalin hubungan yang lebih sukses daripada sebelumnya. Ya, mungkin sih kayak kamu dan dia itu memiliki satu kesamaan juga gitu. Yang artinya kamu dan dia itu tipe orang yang mungkin tuh suka dengan alam, atau mungkin suka dengan hal-hal yang baru ya. Yang artinya itu kayak selalu ada aja rencana yang bakalan kalian buat gitu. Misalnya kamu bakalan, yuk misalnya kita nanti ketemu, kita pergi ke suatu tempat ini dong gitu. Yuk misalnya kita bertemu, kita melakukan ini dong, kemana, ke situ. Kayak kamu dan itu ada saja hal yang dibahas gitu, dan ada saja tempat itu yang ingin kalian temui. Terus juga di sisi lain ya, mungkin setelah apa ya, setelah orang ini tuh benar-benar menemui kamu nantinya, setelah ketemu, ya ini tuh kayak merupakan bagi dia ya, ini tuh kayak merupakan suatu keajaiban gitu, karena sepertinya itu sudah pernah sih kamu itu kayak menjalin beberapa kayak mau ketemu sama dia, tapi yang kayak selalu ada saja gitu, kayak ada saja masalah yang membuat jadi tercancel gitu. Dan yang kayak kedepannya itu sampai-sampai kalian kayak sudah benar-benar sudah terbiasa. Jadi kayak ini orang itu kayak kedepannya itu berharap keajaiban tuh datang gitu. Misalnya kamu dan dia itu ketemu, tidak dipersulit lagi, lebih dipermudahkan lagi jalannya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini untuk orang ini sih nggak ada hal lain kok yang dia pikirkan selain kedepannya itu memikirkan fokus ke depan gitu. Bagaimana caranya membuat kamu itu merasa bahagia. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini juga sepertinya sudah, dia itu sudah bener-bener niat ya sama kamu. Jadi kayaknya kamu dan dia itu tinggal satu step lagi tuh untuk menuju jenjang yang lebih serius gitu. Cuman ya kayaknya lika-liku itu masih tetap ada aja sih gitu. Cuman yang saya lihat itu nggak berat kok gitu, karena kalian sudah terbiasa menghadapi problem yang begitu besar gitu. Jadi kayak kamu itu sudah tahu bagaimana cara menaklukkan permasalahan tersebut. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sebenarnya juga nih orang itu juga sebenarnya gampang galau sih gitu. Begitu pula juga kamu. Kamu sih tipe orang yang sebenarnya itu gampang galau ketika kamu dibuat cemburu sama dia. Apalagi sampai nih orang itu kayak misalnya tuh sampai bener-bener nggak pernah ngabarin kamu gitu.
ya kamu juga harus ngerti juga dong, karena urusan dia itu nggak cuma kamu aja gitu, urusan dia juga ada urusan yang lain-lain, mungkin masalah pekerjaan, karir dia, keluarga dia, itu ada hal yang lain gitu. Cuman sebisa mungkin sih kayak nih orang itu berharap kok gitu, minta pengertian dari kamu saja gitu, karena nih orang itu nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain memikirkan fokus bagaimana kedepannya bisa menjalin hubungan kamu secara mulus mungkin gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, nih orang sebenarnya kayak memang kayak kelihat ya sisi cueknya, sisi dinginnya, sisi cueknya. Walaupun kamu itu kayak sempat ngerasa bahwa nih orang itu sebenarnya pernah nggak sih gitu di dalam hati dia itu sebenarnya merindukan aku, kangen sama aku gitu. Di dalam hati kamu itu penuh dengan tanda tanya akan hal itu. Tapi ya jika dilihat orang ini tuh tipe orang yang bener-bener ketika dia sudah mendapatkan pasangan yang pas gitu, maka ya orang ini tuh kedepannya tuh kayak hanya fokus memikirkan kedepannya tuh memikirkan kamu gitu loh. Jadi kayak merindukan kamu, memikirkan kamu itu selalu. Terus juga di sini ini adalah King of One gitu ya. King of One yang artinya itu kayak, ya tahu sendiri kan karakter King of One gitu, walaupun ada sedikit sisi keras dari dia gitu, cuman sebisa mungkin sih kamu harus bisa mengimbangi dari dia kan, dari dianya gitu. Tahu kan King itu masih itu sifatnya itu kerasnya itu seperti apa gitu. Orang itu kayak terlalu nggak suka diatur-atur sih, tapi sebisa mungkin kayak kamu itu apabila memberikan arahan sama dia gitu, sebisa mungkin kamu harus mencari sisi terbawahnya dia gitu. Jadi jangan sampai ketika dia emosi misalnya kamu juga menghadapinya itu dengan emosi, apalagi kayak memberitahu dia dengan cara kasar, dia bakalan nggak bisa nerima, karena sebenarnya nih orang itu memiliki sisi dan karakter sifat yang sedikit keras. Terus juga di sini ada kartu King of Phone ya. Kartu King of Phone di sini yang terlihat, walaupun nih orang tuh kayak terlihat ada sisi kerasnya, sisi emosinya, tapi nih orang sebenarnya juga memiliki sisi lunak gitu. Sisi lunak itu yang artinya sisi kelembutan terhadap pasangannya. Mungkin sih nih orang itu kayak pandangan orang lain tuh melihatnya itu mungkin keras gitu ya, atau bagaimana. Tapi yang saya lihat nih orang itu memiliki sisi kelembutan terhadap pasangannya. Terus juga energi keromantisan tersebut pasti akan muncul gitu di saat kamu juga nggak terduga-duga gitu. Di sini juga ada kartu clear audience. Clear audience adalah untuk masalah cinta jangan ditanya ya, tinggal bagaimana cara kamu bisa memelihara hubungan ini kalau bisa sampai jenjang pernikahan. Karena jika dilihat, jangan pernah membuat orang ini tuh merasa kecewa, karena tipe orang ini tuh kayak sekali nih orang itu dikecewakan, maka untuk membukakan pintu maaf itu sangat sulit gitu. Terus juga di sini ada kartu Connect of Pentacle. Ya, nih orang itu tipe orang yang bertanggung jawab dan bekerja keras gitu. Jadi sebisa mungkin kamu jangan berpikiran yang aneh-aneh ya gitu, apabila kayak nih orang telat balas WA, telat menghubungi kamu gitu. Semata-mata apa yang dia lakukan saat ini tuh untuk pekerjaan dia, dan pekerjaan ini itu sebenarnya untuk dia persiapkan untuk masa depan, kedepannya itu ngejalin hubungan sama kamu. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa sih jangan berpikiran yang aneh-aneh ya gitu. Terus lanjut lagi untuk yang selanjutnya buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Oke. Coba kita lihat untuk kartu versi tarot pendampingnya. Coba ya. Coba ya. Oke, keluar satu. Di sini ada kartu The Chariot. Di sini ada kartu Pack of One. Ada kartu The Star. Oke. Keren sih kartunya 1 2 3 4 5. Keren apanya ya? Maksudnya tuh kayak keren. Iya. Ini orang itu kayak benar-benar orang yang tega menurut saya gitu. Kita coba juga. Satu.
2, 3. Itu juga di sini ada kartu Seven of Swords, Seven of Swords. Oke. Kita ambil yang atas, ada kartu Knight of Pentacle. Gila, keluar 3 kali nih kartu yang bagus sebenarnya. Di sini ada kartu Spiritual Understanding. Oke. Ada kartu Belief One. Oh, tergoncang. Di sini ada kartu Overcoming Difficulties. Ada kartu Career Transition. Ada kartu Hello from Heaven. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia merindukan kamu. Nah, jika dilihat dari kartunya, dari kartu oracle-nya, sepertinya nih orang itu benar-benar tidak pernah merindukan kamu dan mempedulikan kamu. Bahkan di sini Clarissa dapat melihat ya betapa sakit hatinya kamu saat ini ketika nih orang itu harus ini itu pergi tanpa kabar dan sebab alasan yang jelas. Bahkan lebih cenderung yang memberikan komunikasi yang ingin menyapa dia duluan itu adalah kamu, sedangkan dia itu tidak pernah sama sekali. Ya mungkin sih terlihat ya bahwa saat ini tuh kayak segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu saat ini tuh kayak benar-benar sudah hancur. Dan kehancuran tersebut dibuat sama dia sendiri gitu. Terus juga di sini kamu sepertinya itu kayak menuju jalan yang salah gitu. Karena ternyata orang yang selama ini kamu kira baik dan benar itu ternyata adalah seseorang yang telah melukai hati kamu dan seolah-olah tuh ingin menghancurkan masa depan kamu. Bahkan di sini ya Clarissa dapat melihat ya bahwa kamu sepertinya sudah tidak bisa tersenyum lagi gitu. Justru malah yang saya lihat hanya kesedihan yang saat ini tuh membelenggu kamu gitu. Hanya kesedihan, amarah, emosi yang menyelimuti diri kamu saat ini. Karena apa gitu? Ya rasa senyum kamu itu sudah dihilangkan sama dia gitu. Padahal jika dilihat kamu itu tipe orang yang ceria sebenarnya gitu. Tapi ya sisi kelemahan kamu itu adalah dari segi asmara gitu. Apabila asmara kamu kacau gitu, ya sudah, semua-muanya itu bakalan keseret gitu. Mood kamu jadi berantakan, segala sesuatu yang terjadi itu jadi yang kayak benar-benar sudah gitu. Walaupun kayak orang lain tuh menatap indah gitu, tapi apabila kamu kondisi psikologis asmara kamu sudah hancur gitu, ya kamu sudah tidak menikmati keindahan tersebut gitu loh. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, kayak kamu itu saat ini tuh kayak bener-bener kayak merasakan ya, wah ternyata saya memilih orang ini tuh adalah orang yang salah gitu. Dimana yang kayak orang ini tuh kayak di awal tuh kelihatan bagus, tapi setelah kamu mengetahui gitu, ini orang itu bener-bener busuk gitu. Dan ini tuh yang kayak bener-bener kamu sadari gitu loh. Baru bener-bener baru banget kamu sadari. Karena ya mungkin sih di awal-awal kamu
sempat merasa tidak curiga sama dia gitu ya. Yang kayak gini loh, kamu itu selalu berpikir positif ini orang gitu ya. Kamu orangnya itu kayak bener-bener selalu berpikir positif, yang kayak nih orang kok nggak menghubungi aku sih gitu, apakah dia kangen sama aku atau bagaimana. Ya kamu selalu berpikir positif, ya mungkin nih orang kangen kali ya gitu, atau mungkin nih orang itu sedang fokus sama pekerjaan dia terlebih dahulu. Tapi semakin kamu ngertiin dia gitu, tapi justru malah orang ini tuh semakin seenaknya sama kamu gitu. Yang artinya itu kayak bener-bener nih orang itu sudah lupa bahwa saat ini tuh sebenarnya ada orang lain loh yang merindukan kamu dan juga butuh perhatian dan rasa kepedulian dari diri kamu gitu. Tapi ternyata apa? Hal tersebut tidak pernah kamu dapatkan dari dia, hanya di awal saja. Terus juga di sini untuk saat ini sepertinya kamu sudah tidak bisa lagi ya memandang keindahan, karena kamu merasa bahwa semua yang kamu alami saat ini itu sudah gelap gitu ya. Kamu sudah tidak bisa menatap suatu keindahan, suatu masa depan yang cerah, karena masa depan yang cerah tersebut dia hancurkan, dia hancurkan dan dia ganti dengan rasa kekecewaan. Sehingga apa gitu ya, kamu saat itu hanya merasa marah, merasa emosi, merasa kecewa atas tindakan dan tingkah laku dan sikap dia terhadap kamu. Terus juga di sini ada kartu The Star, yang artinya kayaknya segala sesuatu perjuangan yang selama ini kamu lakukan buat dia gitu, kan kamu sudah menunjukkan yang terbaik untuk dia gitu. Kamu mencintai dia secara tulus tanpa kamu ada embel-embelnya sekalipun, ingin memanfaatkan dia, ingin mendapatkan harta dia tanpa melihat itu. Tapi yang kayak seolah-olah apapun kebaikan yang saat ini kamu lakukan sama dia itu sepertinya nihil gitu loh. Yang kayak dalam artian tuh kayak gini loh, ya saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Yang kayak nggak dapat imbal balik gitu loh, nggak dapat imbal balik atas perjuangan yang sudah saya lakukan terhadap kamu. Justru malah kekecewaan itu. Terus juga nih orang juga bisa dibilang tuh sifatnya itu keras kayak batu ya, yang artinya itu kayak apapun yang dia lakukan tuh tanpa berpikir panjang dan tanpa memikirkan orang lain. Jadi yang kayak asalkan hati dia merasa puas ya sudah gitu. Jadi kayak bener-bener nih orang tuh kayak singa, tahu nggak sih gitu. Singa itu kayak kelihatan tenang banget gitu, kayak kelihatan baik banget gitu. Tapi bener-bener ketika nih singa sudah bener-bener lapar gitu, ya sudah dia bisa menyakiti kamu gitu. Begitu pula saat kamu saat ini posisinya tuh seperti itu. Jadi kayak bener-bener saat itu kamu berada di dalam kayak di ujung jurang gitu, yang kayak kamu itu nggak tahu tinggal kapan terjunnya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ya hanya kekecewaan dan penyesalan yang saat ini tuh menyelimuti diri kamu gitu. Jadi yang kayak bener-bener ya sudah gitu, nasi sudah menjadi bubur. Dan yang kayak seolah-olah hubungan ini tuh dibalikan seperti semula itu sudah nggak bisa diselamatkan lagi, karena ini orang sudah sifatnya itu kayak keras kayak batu gitu. Jadi kayak nggak bisa luluh-luluhnya. Padahal di sini kamu sudah menunjukkan yang terbaik gitu untuk dia, tapi dia nggak pernah melihat perjuangan sama sekali atas apa yang kamu lakukan. Bahkan di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh kayak bagaimana ya? Orang ini sudah menggoreskan luka gitu ya, sudah membawa senjata, sudah menggoreskan luka di dalam diri kamu. Tapi yang kayak seolah nih orang itu masih bisa senyum. Ya artinya kan kayak seolah-olah nggak ada rasa penyesalan atau perasaan bersalah sedikit pun sama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu The Chariot. Terus juga di sini jika dilihat ya, kamu sudah intinya itu melewati perjalanan cinta bersama dia itu dengan penuh dengan kesabaran, dengan penuh dengan intinya itu kayak sudah nggak ada orang lain lagi yang sabar gitu loh. Kayak mungkin apabila orang lain gitu ya, mungkin nih orang itu sudah bakalan digorok atau mungkin dibagaimana gitu ya. Tapi nih orang itu yang kayak bener-bener, kamu itu tipe orang yang bener-bener sabar, tipe orang itu yang bener-bener masih bisa apa ya, masih bisa kayak mengendalikan emosi gitu. Ya kamu itu kayak seolah-olah masih bisa bersabar. Padahal jika dilihat ya, orang lain tuh belum bisa sesabar kamu gitu. Ini saking kamu gitu. Kalau mungkin orang lain gitu, ya mungkin orang itu sudah digampar gitu, sudah dia tuh sudah di apa ya, sudah dimarahin, sudah dimaki-maki ya nggak karu-karuan gitu. Terus juga untuk saat ini tuh kayak kamu itu lebih menenangkan diri aja dengan cara yang kayak lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Karena ya kamu sadar gitu ya, ya mungkin flashback belakang kemarin, saya itu cuma mikir senengnya aja, tanpa maksudnya itu lupa dengan ibadah, lupa dengan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Kamu menyadari akan hal tersebut. Cuman saat ini tuh kamu hanya bisa pasrah dan berdoa
apabila kayak mungkin dia bukan orang yang terbaik gitu ya, ya kamu minta biar dijauhkan sama dia gitu. Dan apabila kayak nih orang ini tuh bisa berubah gitu ya, ya kamu sih masih bisa berharap nih orang itu bisa berubah. Tapi untuk kembali gitu, kamu sepertinya itu masih warning, masih insecure, karena ya dia tuh sering sekali menyakiti perasaan kamu, sehingga ya kamu sudah gak gampang percaya lagi sama dia gitu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Wands. Pack of Wands itu adalah kartu yang bener-bener kayak gini loh. Untuk saat ini nggak ada lagi sih gitu yang kamu pikirkan selain kamu fokus ke depan, memikirkan masa depan kamu saja. Karena untuk masalah hati, untuk masalah cinta, itu sudah bener-bener kayak hati kamu itu sudah bener-bener hancur dan rapuh. Dan saat ini tuh kayak dalam proses, intinya tuh kayak pemulihan gitu loh. Pemulihan dari rasa kekecewaan dan sakit hati yang dia buat. Terus juga di sini sepertinya di sini juga ada gitu beberapa orang yang kayaknya tuh ingin berusaha mendekati kamu. Cuman yang kayak kamu itu masih insecure, masih belum berani gitu. Karena ya kayaknya itu masih banyak rasa sakit hati dan luka gitu ya. Yang artinya itu yang belum cukup sembuh. Yang artinya itu kayak butuh waktu terlebih dahulu deh buat saya ngebuka hati untuk orang baru gitu. Karena juga intinya tuh dikecewakan seperti ini, dan menyembuhkan luka rasa sakit hati itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi yang kayak bener-bener kamu itu masih intinya itu ingin menenangkan hati kamu dan pikiran kamu. Karena jujur gitu, kamu untuk saat ini tuh sangat merasa kelelahan gitu. Jadi ya kayak ya memang hal yang wajar untuk kamu menghealing diri kamu terlebih dahulu. Terus juga di sini yang artinya itu kita ambil saja hikmahnya gitu. Yang artinya itu kayak kamu diperlakukan seperti ini tuh, jadi kamu harus tahu gitu. Jadi kayak kamu benar-benar tahu langkah apa yang bakalan kamu ambil terlebih dahulu. Karena di sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu lebih fokus ke karir terlebih dahulu daripada memikirkan orang yang nggak penting. Terus juga di sini ada kartu Hello from Heaven. Ya walaupun kamu juga intinya tuh masih trauma, tapi kamu juga intinya tuh berharap gitu, berharap sama Tuhan biar nantinya itu tidak dipertemukan dengan orang yang salah, tetapi dipertemukan dengan orang yang benar-benar sayang dan cinta sama kamu gitu. Walaupun untuk saat ini ya sepertinya kamu masih belum siap untuk membuka hati untuk orang baru ya. Terus juga di sini yang artinya itu kayak untuk saat ini tuh kamu nggak gampang percaya sama orang lain gitu. Jadi untuk saat ini prinsip hidup kamu hanya percaya pada kamu, orang tua dan Tuhan saja gitu. Karena ya mungkin kamu sudah sering ya, ini itu hati kamu itu merasa disakiti, kamu merasa dihianati gitu. Jadi kamu nggak lebih percaya sama orang lain. Tapi di sini saya dapat melihat kok, sepertinya setelah kamu benar-benar merasa pulih ya dari rasa sakit hati tersebut, sepertinya bakalan ada orang baru yang nantinya itu akan hadir di dalam kehidupan baru, di dalam kehidupan kamu ya. Orang yang lebih baru, terus juga orang yang lebih sayang sama kamu, orang yang lebih peduli sama kamu. Karena ya sepertinya yang kemarin tuh benar-benar orangnya sudah nggak benar gitu loh. Dan inilah yang artinya itu kayak benar-benar inilah gitu ya, kamu itu benar-benar digantikan sama Tuhan, sama seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Terus juga di sini ada kartu Overcoming Difficulties, yang artinya nantinya gitu ya, kamu harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Walaupun nih orang itu orang yang baik gitu ya, tapi kamu harus lebih waspada dan hati-hati lagi. Jangan sampai kamu tertipu sama cover di depannya saja gitu. Jadi kamu jangan sampai memberikan semua hati kamu sebelum kamu tahu gitu ya, dan mengenal sisi terdalam dia itu seperti apa. Itu yang lebih bagus. Jadi biar kamu itu tidak terjebak dalam lubang yang salah lagi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya di sini buat teman-teman semuanya. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan ya lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini, tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, tentang daftar price-nya. Semuanya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.